Halo, Shalom Bu Anton. Esther, Pak Lepri, Shalom Pak Daniel, Dorcas. Ya Long ini time no see. udah lama tidak ketemu ya. Jadi saya Selamat minta tahun baru. Selamat selamat tahun tahun baru. baru juga. Saya minta kamera dibuka ya karena sudah lama nggak ketemu nih ya. Jadi kita mau eh temu kangen dan membahas heart to heart ya dengan teman-teman semua. Ada siapa lagi yang eh, Rida, Bu Seni, Mira, ya, Bu Mona. Siapa ya orang-orang yang setia, Yanti, Yuli, ya, Asti dan semuanya. Oke, apa nih yang apa tahun baru ini ya, biasanya tahun baru materinya kan resolusi gitu ya. Nah kayaknya kemarin udah cukup banyak materi-materi dari para mentor. Nah, kali ini saya mau mungkin nggak materinya nggak baru ya, ya kan kita nggak berlomba-lomba untuk selalu dapat materi yang baru ya, tapi setiap materi itu bagaimana membawa perubahan, bukan perubahan atas hidup kita, atas hati kita, dan atas hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang akhir ini saya renungkan ya, saya itu mempertanyakan kembali sebenarnya dan eh, apa sih sebenarnya pengaruh pengenalan kita akan Tuhan ya? Kalau kita beribadah ya ke gereja, aktivitas pelayanan gitu ya. Kan sebenarnya kita ingin melayani Tuhan kan, ingin melayani Dia, ingin menyembah Dia gitu. Nah, saat aktivitas yang kita lakukan yang kita merasa ini melayani Tuhan, sebenarnya ukurannya apa buat kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu kita lupa melayani Tuhan itu dengan melakukan aktivitas rohani, pelayanan ke orang lain, tapi hal yang esensial ya, hal yang esensial yaitu kita mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, itu kelupaan ya. Jadi kita mau coba diskusi sebenarnya ya. Ciri utama bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan ya dan semakin mengenal Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan tiap hari ya, kita kan sudah belajar bahwa beribadah, menyembah Tuhan itu bukan sekedar aktivitas rohani, ya kan? Dengan ikut kegiatan-kegiatan, bahkan dengan hanya membaca Alkitab saja, tapi eh, mengenal Tuhan itu harus ada impact yang dalam ya buat kita. Nah, eh, mungkin teman-teman bisa share ya nanti ya, apa sih yang sebenarnya seharusnya kita cermati makin mengenal Tuhan itu seharusnya makin seperti apa? Nah, harusnya semakin apa pengaruhnya buat kita? Semakin mengenal Dia, mengenal firman-Nya, apa yang seharusnya terjadi atas hidup kita? Apakah dengan kita makin banyak memberi bantuan ke orang, makin ringan tangan atau apa gitu, ya? Eh, ada nggak yang bisa memberi pendapat nih, ya? Pengalaman setahun kemarin nih kan, kan tiap hari kita ya menyembah, memuji itu kan mau mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, seharusnya apa yang menurut kita eh, yang kita lakukan dalam rangka mengenal Tuhan itu impact pada pada hidup kita, pada diri kita itu area apa sebenarnya yang harus berubah? Nah, ini apa yang harus terjadi perubahan? Ya, seperti Roma 12 ayat 2 kan, pembaharuan budi ya. Kita jangan ikut dunia, tapi pembaruan. Nah, pembaruan budi seperti apa? Ya kan, yang harusnya terjadi. Nah, bisa nggak? Ini pengalaman aja gitu ya. Karena jangan sampai kita miss nih, melupakan hal yang esensial yang harus terjadi dalam diri kita saat kita melayani dalam tanda kutip kegiatan melayani Tuhan itu. Ya, jangan sampai miss kan. Pada akhirnya kan kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan akan melihat apanya. Ya, ada nggak yang bisa share nih ya? Mungkin dari mungkin Pak Lepri yang bisa ini apa namanya
mengatur ya. Kita mau pendalaman Pak Lepri ya. Jadi jangan cuma materi-materi baru, tapi sebenarnya seberapa materi yang ada itu impact-nya buat kita apa gitu. Iya, jadi ini sama dengan kesaksian teman-teman. Ya, jadi Ya, eh, kemarin ya gimana? Rida nih yang bagus banget nih. Rida, impact-nya setelah belajar materi-materi di dalam Zoom kita ini seperti kesaksiannya kemarin gimana? Coba ya boleh diulang ya. disampaikan ulang. Mm-mm. Apa ya kita model baru ya, dengan nggak satu arah, karena ini Jadi, sedikit dua arah ya Pak Lepri ya. iya betul. Jadi selama ikut di Zoom gini kan dengar materi itu kira-kira apa yang Rida alami, dampaknya, dampak tadi dibilang impact itu dampaknya apa dalam kehidupan ya. Silakan Rida. Setelah Rida, Yanti, Mira, silakan. Rida, oke. Okay. Baik, terima kasih. Dampak dari belajar setiap materi yang diberikan oleh para mentor ini sesungguhnya mengajarkan kepada diri pribadi saya bahwa kehidupan kita di dunia yang kita jalani ini, apapun yang ada di dalam diri kita ini atau apapun yang kita kejar, kita kerjakan ini semuanya bersifat fana, semuanya bersifat sementara, dan mengajarkan kita bahwa kehidupan yang kekal itu hanyalah ada di kerajaan sorga, yaitu hidup bersama Bapa di kekekalan. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi dampaknya adalah punya kesadaran akan kekekalan ya Rida ya. Wah, itu dampak yang akan berdampak. Dampak yang akan berdampak pada kehidupan sehari-hari ya. Betul nggak? Nah, kira-kira kehidupan sehari-hari apa yang Rida alami nih dengan kesadaran akan kekekalan ini, ini kan Rida menyadari, oh ternyata hidup di dunia ini fana ya. Fana itu kan ini sementara akan berakhir, ya kan? Nah, praktisnya apa tuh? Mungkin bisa ceritain. Itu kan tadi kesimpulan, ya kan? Bener nggak? Kesimpulannya, kesadaran akan kekekalan itu benar-benar ngeh gitu loh. Apa mendominasi. Nah, itu apa tuh? Keseharian yang terdampak ya, dampak dari dampak tadi gitu. Ada nggak? Kalau rahasia nggak usah ceritain, tapi ini yang nggak rahasia deh. Iya, jadi maksudnya Rida tadi maksudnya kan Rida sadar bahwa di dunia ini hanya sementara, hidup kekal tuh bersama dengan Bapa. Jadi reaksi Rida di setiap hari itu seperti apa menyikapi hidup itu. Nah, contoh gitu. Ke kuliah atau gimana di lagi pergi kuliah itu seperti apa pandangannya Rida, atau ada kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan. Sekarang gimana setelah tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, Yang betul. ya, silakan Rida. Suaranya belum Rida. Baik, jadi pengalaman saya sedikit mengenai kekekalan ini. Ketika dulu biasa belum mengenal Tuhan, lebih mengandalkan kekuatan sendiri, mengerjakan sesuatu, atau contoh kayak kerja tugas, atau apa, itu tidak berdoa atau tidak minta tuntunan Tuhan. Tetapi sekarang lebih berpikir bahwa semua yang kita kerjakan itu harus mengandalkan Tuhan, maka sekarang ini kayak ada kerja tugas kampus atau apa, lebih minta, yang pertama itu minta tuntunan Tuhan, baru kerjakan tugas. Terima kasih. Luar biasa Rida. Ya. Bagi saya sangat sangat ini Pak. Rida ini membuat saya ini banget karena Rida ini baru banget masuk Zoom dan
lebih mudah, paling mudah ya, tetapi dia menangkap eh, tujuan dari setiap kebenaran yang disampaikan itu the best, ya, sobat. Karena gini Pak Lepri ya, kalau orang Kristen ya ditanya umumnya, eh, sadar nggak bahwa kamu tuh tujuannya hidup kekal bersama Tuhan? Pasti ngerti kan, bener nggak? Bersama Yesus lah, paling nggak minimal gitu kan. Hidup bersama Yesus gitu. Di surga nanti. Jadi di bumi ini sementara. Tahu mereka bahwa di bumi ini sementara, bener nggak? Tahu, tahu kan? Nah, cuma taunya mereka itu kadang nggak ada dampak apa-apa gitu. Ya udah, menikmati aja gitu. Karena apa namanya kan sudah diselamatkan. Jadi ya sudah gitu, jalanin aja yang ada. Nah, jangan sampai kita apa ya hanya sampai level itu gitu. Nah, kita di sini mau mengepus levelnya lebih tinggi lagi sampai pada kehidupan yang di apa namanya disebutkan oleh Paulus sendiri yaitu menjadi manusia Allah gitu, manusia ilahi yang kalau bahasa kita kan kodrat ilahi. Nah, itu ada di Alkitab banyak kita sering dengar, tapi kadang-kadang hanya slogan aja gitu ya, tidak benar-benar dimengerti. Nah, dengan menceritakan pemahaman itu eh, kadang-kadang kita tertrigger gitu ya, terpicu. Oh iya harus begini. Tadi paling nggak Rida kan di area kuliah ya tadi ya, maksudnya dalam setiap melakukan pekerjaan itu nggak harus bertanya ke Tuhan dulu, berdoa dulu. Yang biasanya nggak gitu ya, minimal di situ dulu ya. Nah ini menurut saya start perjalanan ya Pak Lepri ya, karena Iya, nanti nggak berhenti di sini karena ada level yang lebih dalam yang nanti tidak akan alami gitu ya, berjalan terus gitu. Oke, silakan Pak Lepri. ada yang kenal Chandra Sihombing, teman-teman? Ada yang kenal Chandra Sihombing? Oh, enggak. Di Ah, mungkin isolir dulu tuh, di ketemu dulu tuh iya, siapa, ya, oke. isolir dulu. Sebenarnya ada juga yang luar biasa dari Bapak Daniel nih. Pak, kebetulan waktu kita kesaksian kan mentor kita tidak dengar. Nah, malam ini mentor kita mengarahkan bahwa dampak apa yang teman-teman sudah alami dan lakukan setelah mendengar kebenaran-kebenaran yang selama ini sudah disampaikan, gitu Pak. Ya, Pak Daniel sudah pernah sampaikan, silakan Pak. Pak Lepri. Silakan Pak, ya ya. Pak Lepri silakan. Yang mengenai apa Pak Lepri? Saya baru ke toilet nggak dengar. Oke. Jadi sudah sepanjang berapa tahun kita Zoom ini, pengajaran-pengajaran udah disampaikan para mentor dan mentor kita malam hari ini rindu mengetahui dampak apa yang kita ubah di dalam hidup kita dengan mendengar firman-firman kebenaran yang sudah disampaikan. Saya selama ini Shalom. Saya selama ini ya kurang lebih kalau nggak salah ini ikut Zoom yang pertama kali kurang lebih hampir 3 atau 4 tahun saya lupa deh, yang hampir ini. Cuman ini kebanyakan saya banyak maju sekali ya kalau saya pikir-pikir ya. Walaupun saya kena penyakit, tapi saya nggak takut saya, nggak takut gitu-gituan saya, nggak takut saya, nggak tua apa ya nama ibaratnya orang orang Kristen nggak mungkin jatuh sampai tergeletak. Dia bangun lagi, dia pasti bangun lagi. Saya yakin itu yakin, nggak ada yang jatuh. Jadinya saya semua jadi istilah kasarnya panjang lah jadinya istilah kasarnya sekarang 2024 ini saya statusnya sudah tidak mau kedagingan lagi lah. Saya ada catat Pak 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 Hen kan nanya ada nggak kamu catat keinginan apa yang 2024 itu yang kamu inginkan yang baru tuh. Saya bilang saya catat saya nggak mau kedagingan lagi. Saya pasti sembuh. Terus saya lupa lagi ada di buku di kita. Saya nggak mau kedagingan lagi. Saya mau lebih dekat Tuhan
Saya ada kalau nggak salah saya tadi begitu. Itu yang luar biasa saya. Saya selalu minta begitu. Saya biar periksa ke dokter juga saya baru-baru saya takut. AB saya 6,2. Dokternya juga bingung. Kamu kok bagus, badan kamu bagus, coba buka kamu. Bagus kamu sehat. Nggak napas nggak apa-apa. Diperiksa, diperiksa perutnya juga kagak apa-apa. Dokter bingung tuh, dia bingung sendiri. Oh, semuanya bagus, semuanya. Dia nggak tahu saya memang iman selalu ada minyak urapan. Habis mandi saya urapin. Dipencet bagus semua. Limpa saya dipencet nggak ada apa-apa. Di tensi pun bagus semua. Cuman HB-nya doang toh. Dia bingung sendiri. Jadi coba kamu. Akhirnya saya juga bingung, ya udah lepasin. Saya juga tadi gemetaran juga. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Biar saya lupakan itu penyakit. Tuhan bantu saya. Jalan lagi saya tadi tanya sama saya nih. Pak Li, tadi apa? Saya lupa. Kamu ngomong istri saya lupa. Saya lagi doa gitu, saya bilang. Saya bangun lagi, jalan lagi sehat. Tadi Tuhan gerakkan saya lagi. Dia tanya, tadi kamu tanya apa, suster? Tanya kamu makan obatnya berapa kali? Sekali yang dokter bilangin tadi. Saya bilang, itu luar biasa itu. Saya jadi tahun 2024 ini, saya mau rubah sifat semua. Kebohongan saya, apa. Kan saya dagang mobil tuh, banyak. Saya tinggalin, suruh puter. Masih tadi ada lagi mobil hampir laku. Pak Daniel, bukan saya namanya Amin ya, Amin. Min, lu puterin lu. Gua nggak akan memputer. Gue jual apa adanya. Lu yang puter sendiri aja. Gue nggak mau. Mendingan lu jangan jadi, saya bilang. Saya bilang nggak mau. Hampir jadi, bisa jadi sih mobilnya bisa jadi. Saya bilang kamu yang puter sendiri, saya kagak mau. Saya jual apa adanya. Nggak jadi. Maksudnya putar kilometer. Ya, tadi barusan tadi sore saya anterin lagi. Saya kan dari rumah sakit. Saya rebahan aja nggak ada kerjaan. Akhirnya orangnya datang. Teman saya yang iklanin mobilnya di rumah saya. Ya udah saya anterin. Min, tolong puterin. Wah, udah nggak mau deh. Udah jauh deh udah gituan. Kedagingan segala saya udah tolak semua, saya bilang. Kamu puter sendiri aja, saya jual sendiri. Begini keadaan begini. Saya nggak bilang jual puter sendiri, nggak. Saya jual apa adanya. Saya nggak ngajarin dia. Dia lebih tahu lah. Saya feeling saya juga dia tahu lah. Saya jual apa adanya gitu. Saya bilang begitu. Saya juga besok rencana ditranfusi. Ditranfusi pun saya itu orang rata-rata sakit loh. Saya, Tuhan tolong jalan supaya jalan berjalan lancar. Saya sebutin tempat duduknya, emang tidurnya saya tempatin di situ terus di itunya. Saya kasih minyak urapan, tolak jangan sampai saya duduk di sini terus, tidur sini terus. Saya keluarin minyak urapan saya dari kantong, saya beberin dulu. Tolak jangan sampai ini. Cuman Tuhan memang belum jawab saya. Saya pasti sembuh saya. Ada kayak semacam bisikan. Saya doa tiap malam tuh ada bisikan. Kamu pasti sembuh. Sembuh. Ada. Cuman saya nggak bisa lihat apa-apa. Kayak ada kan sepi nih. Kalau malam kan sepi jam 1 nih. Di kamar sepi. Tuhan tolong saya. Kayak ada suara. Kamu pasti sembuh. Kamu pasti sembuh. Gitu. Ada hampir tiap hari loh. Kamu habis sembuh. Kamu habis sembuh. Saya bilang, Tuhan tolong jamah saya. Jamah saya Tuhan. Anakmu. Saya bilang begitu tiap hari, hampir tiap hari. Kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh. Begitu loh. Saya kesaksiannya gitu aja, banyak sih kalau kesaksian. Iya, berarti dampaknya materi yang Bapak dengar ini bahwa sudah tidak takut lagi mengenai sakit penyakit ya. Kemudian yang kedua tadi
sudah dampaknya itu artinya dalam hal bisnis Bapak udah mulai jujur karena tidak bohong, ya gitu. Iya betul betul. Udah robah. Saya nggak mau kedagingan lagi. Diajak kemana pun saya nggak mau. Kemarin ada satu lagi Pak Anton belum dengar kali. Di videoin saya. Saya habis lihat mobil diajak sama teman saya ngumpul, bukan ngumpul lihat mobil sebenarnya ini ngumpul banyak anak-anak di tempat showroom orang, bukan tempat teman saya juga di luar itu ngomong aneh udah kagak beres. Begini. Di videoin lagi saya lagi ini. Udah balik deh. Saya bilang udah balik pulang aja pulang. Ngomongnya udah ngelantur udah kan dagang lagi error nggak ada kerjaan tuh di showroom orang di luarnya maklar apa. Saya bilang udah pulang aja pulang. Ada videonya. Di video ini ada orang iseng teman-teman nih. Saya nggak mau. Saya bilang pulang deh. Balik ya artinya pergaulan yang buruk sudah tidak mau lagi ya. Udah nggak ada lagi. Amin. Udah itu. Ya itu memang perjuangan setiap hari Pak. Pasti setelah lulus baru selesai. Jadi pasti setiap hari prosesnya. Oke Pak, gitu ya. Oke gitu ya, amin. Oke. Terima kasih ya. Selanjutnya Mira. Silakan Mira. Selama mendengar materi ini, kemarin-kemarin Mira juga sudah sebut sih. Mungkin ada yang lain gitu ya. Selama mendengar materi ini, apa yang sekarang Mira alami, perubahan apa? Dan komitmen apa yang Mira terus mau lakukan dengan sudah mendengar kebenaran-kebenaran yang disampaikan dalam Zoom kita. Silakan Mira. Cuman saya tak tambahin sedikit dulu Pak Lepi. Silakan. Waktu rumah saya ini dijual ini, bukan dijual, maksudnya saya tebus. Semua kan udah dikasih saya udah tebusin. Rumah saya sudah dijual. Ada satu orang adik saya itu, dia kagak mau teken. Dia mau minta bagi 2. Saya bilang, waduh, repot lagi nih semua. Kacau. Surat saya udah tebusin di bank, udah setahun lebih. Saya bilang gini, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Jamah adik saya. Perasaan saya udah saya udah pengen ini aja. Udah ada orang ngajarin begini. Udah deh, lu jangan ngajarin negatif aja deh. Jangan ngajarin negatif. Saya doa aja deh. Doa lagi. Bagaimana dia mungkin dia lagi perlu. Saya sebutin angkanya emang dia minta saya udah sebut angka 200 saya kasih dia. Saya doa. Dia datang ke rumah. Min. Kakak saya juga udah sakitan juga deh. Min. Lu mau berani berapa, Min? 200 biarin lu ini, lu tolong, lu jangan sampai semua suratnya di bank ini mau apa ini namanya? Pemilu suratnya hilang yang di bank saya udah bayarin nih mau rumah jadi sengketa nih ini. Kamu jangan bilang saya enak-enak, saya bilang saya juga nyesel rumah saya dijual tau mang lu jangan salah lu tebusin rumah ini saya bilang bukannya dapat rumah begini yang lain teken lu nggak mau teken kamu kan kemarin udah dapat duit sekarang tambah 200 lagi akhirnya ya udah saya tanya adik saya Cung bagaimana Cung saya kasih 20 juta dulu bikin kwitansi udah bikin kwitansi nanti sisanya di notaris suruh ngumpul lagi semua bahwa dia udah ACC semua notaris semua terakhir di satu lagi dia masih bongkak dari istrinya saya beli motor baru Beat mungkin Pak Lefli lihat kali motor saya udah pernah motor Beat buat anak saya kredit saya bilang udahlah kasih ya saya kasih ya anak saya yang perempuan sampai marah-marah deh marah-marah udah ngomongannya udah nggak beres ya semua mau udah saya kasih udah ya udah gitu doang akhirnya saya kasih udah tapi dia masih datang sini dia nanya boleh datang nggak datang aja saya bilang nggak apa-apa nggak problem
masuk masuk aja ngapain, saya bilang. Masuk masuk aja, saya bilang, masuk ke rumah, jangan takut, saya bilang sama istri saya, lu jangan takut. Dia merasa salah kayaknya. Gue bilang kamu masuk aja, istri saya nggak marah-marah begitu, udah nggak ada. Dia kalau udah marah udah, lu masuk aja. Yang penting sopan masuknya, udah rumah orang, mau minta minum mau apa, masuk aja, saya bilang nggak apa-apa, jangan ketakutan, saya bilang begitu. Saya udah nggak marah, saya bilang nggak marah. Emang tadi ada dendam perasaan saya ya, di hati saya, doa doa lepas, saya lepasin aja udah. Saya nggak mau dendam-dendam lagi lah, udah nggak boleh, udah ikhlas udahlah, saya udah ikhlasin semua, udah gitu aja. Dia minta, kadang-kadang suka minta makan apa, padahal ada uang deh. Min makan min, dia datang sini, ayo makan makan, ayo makan, saya ajak makan terus. Saya kalau orang lapar sampai banyak banyak yang sampai orang ngamen, ngamen aja saya lagi makan, istri saya sih diem aja. Orang-orang makan bawa anak, kasih kasih makan, ikut paket saya punya, duduk duduk. Orang pada bengong ngeliatin saya deh nih. Saya kan pakai biasa aja saya. Makan tak, kamu makan yang kenyang anaknya. Saya kasih bilang begitu. Cuma ada lagi yang nyebelin. Kamu kan mau makan, kok minta duitnya? Ah udah saya bilang enggak. Kamu tadi bilang buat makan, makan makan saya bilang, saya kasih. Saya bilang begitu. Orang ngeliatin aja. Orang ngamen sama anak dua ngeliatin, dia duduk aneh, anaknya duduk di meja lagi. Aku nggak tahu lah urusan dia lah. Saya yang urusan yang punya tempat lah. Yang penting saya bayar aja, saya bayarin gitu. Dia duduk di meja, nama anak kecil duduk di meja. Itu luar biasa. Cuman kalau saya orang ini kalau diminta makan saya kasih. Orang sini aja, min lapar, min saya kasih aja makan, diminta uang saya kasih makan. Kalau minta uang buat apa saya nggak kasih. Sampai kakak saya sendiri dia minta uang buat bayar utang. Saya udah bilang kalau buat umpah beli obat saya kasih. Saya udah bilang dari kemarin dia ngencer-ngencer terus bini saya bilang. Dia marah-marah saya bilang. Gue kan bilang kalau umpama beli obat kasih, kalau umpama buat beli apa ya, buat bayar utang orang saya mana kasih, saya bilang saya nggak mau. Saya udah bilang dari zaman dulu. Dia kan utangnya banyak. Saya bilang kalau utang saya nggak kasih. Kalau beli obat nih, saya kasih berapa juta saya kasih, saya kirim. Tambah pemberitahuan istri saya juga pasti oke aja lah. Kalau mama beli obat, gitu. Gitu aja dah. Coba yang lain mau mau itu kesaksian. Yuk, salam salam. Belum, luar biasa. Oke, silakan Ademira. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Mungkin saya sudah bergabung di Zoom sudah selama 1 tahun lebih, kurang lebih. Kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan kita sangat memberkati saya, yang dimana kami saya dengar membawa dampak atau perubahan yang saya alami, bahwa waktu saya belum bergabung di DS itu saya banyak waktu untuk berselancar. Saya selalu punya aktif di internet di Facebook, bahkan di WA yang mungkin media dan teman-teman chat. Terus sekarang saya sekarang melakukan hal-hal yang tidak saya tidak Tuhan, saya tidak menilai dengan
bawah. Dan puji Tuhan, sama kebenaran-kebenaran yang saya dengar bahwa memang hidup ini yang dikatakan dalam surat Petrus, dikatakan bahwa kita ini pendatang, bahwa kita ini perantau, jadi harus pergunakan hidup ini baik-baik. Kita harus menjauhkan keregian-keregian kita dari diri kita. Dan kebenaran yang saya sudah dengar, saya juga punya kerinduan untuk menceringkan kepada keluarga saya yang baru-baru saya beli di Kerete. Saya juga punya kerinduan untuk memberikan kepada mereka, dan puji Tuhan, saya sudah bilang kepada adik saya untuk selalu membaca kitab, dan saya juga cerita kepada orang tua saya bahwa hidup ini tragis, hidup ini hari-hari yang akan datang, hari-hari yang jahat. Jadi yang satu-satu yang kita harapkan, yang kita percaya itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Luar biasa ya. Luar biasa. Mira. Luar biasanya lagi karena udah sampai ke orang tua. Menyampaikan bahwa hidup ini tragis. Jadi Mira sampai mengerti di konsep pemahaman ini teman-teman bahwa hidup ini tragis. Ya, jadi bahwa ya kita selama kita ada dalam tubuh dosa ini, ya kita akan terus-menerus menghadapi situasi seperti itu yang selama ini, seperti yang dihadapi Bapak Daniel. Makanya hidup ini perjuangan setiap hari. Hidup ini pertobatan setiap hari. Bertobat setiap hari, sadar. Ya, sadar apa yang salah yang kita lakukan, selesaikan dengan Tuhan setiap hari. Oke, lanjut. Yanti, silakan. Atau Kakak Ita dulu lah ya. Ya, Kakak lah dulu. Mas, ada ya. Habis Kakak Ita baru Yanti. Silakan Kakak Ita. Kakak Dorcas mau dengar kok. Ya. Ayo. Yanti dahulu siapa? Oh iya ya. Yanti. Yanti ya, jadi mengerti maksudnya selama kebenaran-kebenaran selama ikut Zoom, dampak apa yang berdampak apa terhadap kehidupan Yanti selama ini, dan komitmen-komitmen apa atau resolusi-resolusi apa yang Yanti akan terus kerjakan, komitmen dengan Tuhan untuk terus lakukan itu. Silakan Yanti. Baik, salam. Terima kasih. Saya bersyukur sekali mendengar kebenaran firman setiap malam di Zoom. Itu benar-benar mengubah saya. Di mana satu ayat yang saya sangat ingat itu, maksudnya menjadi pegangan dalam kehidupan saya, itu adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas. Setiap kali dalam perjalanan kehidupan saya, banyak sekali hal yang saya lakukan menyakiti hati Tuhan, tapi bersyukur karena sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau pada saat jatuh, pasti Roh Kudus mengingatkan, kemudian minta ampun. Itu yang benar-benar membuat saya sangat bersyukur sekali bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Yang menjadi
dalam kehidupan uh, saya ingin menjadi berkat buat banyak orang. Khususnya untuk keluarga saya. Terima kasih. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Ya, Tuhan pakai hidup Yanti ya. Luar biasa. Ya. Memang kita setelah diri kita diubahkan, kita dipakai untuk yang paling dekat dulu. Yang terdekat, saudara, orang tua, anak, istri. Kita di Yerusalem dulu. Yerusalem dulu, Pak ya. Yerusalem ya, kalau nggak salah. Yerusalem itu bicara di dekat kita dulu. Baru keluar. Tuhan pakai terus Yanti karena Tuhan akan menggenapi rencananya ya. Bapa punya rencana kekal ya. Dan Bapa akan pakai setiap orang yang memberikan hidupnya kepada dia. Itu. Orang yang memberikan hidupnya kepada Bapa, pasti Bapa pakai hidupnya. Dan orang yang memberikan hidupnya kepada Bapa, dia menyucikan dirinya dengan setiap kebenaran-kebenaran yang dia dengarkan. Menyucikan diri artinya dia mau lakukan firman itu. Ya, sehingga bukan lagi kehendaknya yang dia lakukan, tapi kehendak Bapa. Apa itu? Ya firman yang dia dengar. Tuhan berkati. Silakan Ita mau menyampaikan sesuatu. Salam, selamat malam semua. Halo. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bersaksi sedikit tentang kebenaran yang selama saya Zoom saya dengar. Dari sini saya mau bersaksi bahwa dari saya pribadi mungkin selama saya Zoom saya mungkin kurang aktif, kurang serius dalam beribadat. Jadi beriring jalannya mungkin saya pribadi lebih mementingkan pribadi saya dan kadang saya pribadi pun lupa Tuhan. Dan dalam beberapa minggu belakangan ini dari habis tahun mungkin itu menurut saya Tuhan memberi teguran buat saya, tapi dengan mungkin belakangan ini banyak mungkin saya dihadapi dengan berbagai masalah, berbagai cobaan yang saya hadapi. Mungkin bagi saya pribadi saya sendiri tidak sanggup untuk hadapi itu, tapi di sisi lain saya bersyukur karena walaupun saya merasa bahwa ini teguran yang Tuhan kasih buat saya, tetapi Tuhan masih dengan teguran ini saya sadar bahwa Tuhan masih memberikan saya kesempatan supaya saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Karena saya pribadi saya sadar bahwa saya sudah cukup jauh dari Tuhan. Karena dalam saya hidup ini bagaimana ya, saya kayak kurang bersyukur dan bagi saya lebih mementingkan kepentingan kedagingan saya daripada saya harus datang dan mendekat kepada Tuhan. Tetapi dengan cobaan yang saya hadapi dari tanggal 11 Januari sampai saat ini, saya sadar bahwa
Tuhan masih memberikan saya kesempatan. Jadi saya mau gunakan kesempatan ini supaya bisa hidup lebih dekat dengan Tuhan dan mau memperbaiki segala yang saya buat di mungkin tahun-tahun kemarin, supaya bisa menjadi lebih baik mulai dari tahun ini. Jadi saya berkomitmen bahwa saya akan bisa lebih dekat dengan Tuhan, supaya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar saya, dan bagi keluarga saya, karena selama ini saya sudah cukup jauh dari Tuhan. Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, jadi satu hal yang Tuhan suka kalau kita sadar ya, kita sadar bahwa ternyata kita ini jauh dari Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup. Itulah sebabnya sering saya sampaikan Ibrani 10 ayat 25 ya. Ibrani 10 ayat 25, ada yang hafal? Bisa tolong saya? Silakan Mira. Jangan menjauhkan dirimu dari Yang lengkap hafal. Janganlah menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh banyak orang. Nasihatilah seorang akan yang lain itu dan giatlah melakukannya menjelang hari Tuhan. Ya, kita tidak hanya giat, tapi kita harus nasihati yang lain. Yang ketiga, giatlah melakukannya. Kenapa? Ibadah itu, Rasul Paulus bilang bahwa ibadah itu mengandung janji baik hidup untuk hari ini maupun hidup yang lain. Kalau kita beribadah, kita dengar firman terus. Ya, jadi firman itu kalau kita buka hati, kita terima dalam keadaan apapun kita, Bapa itu selalu terbuka kedua tangannya ya. Bapa mencari, Tuhan datang mencari yang berdosa bukan yang benar, ya. Bapa mencari yang terhilang. Oke, jadi kalau kita sadar bahwa kita jauh dari Tuhan, cepat-cepat berbalik. Selagi waktu masih ada. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Nanti malam kita tidur, kita nggak tahu tiba-tiba napas sudah putus. Kalau hidup kita kudus di hadapan Tuhan, maka kita disambut di sorga. Ya, kita disambut di tempat perhentian. Ada dua. Jadi tadi siapa ya? Bapak Daniel tadi kesaksiannya itu bahwa dia tidak mau lagi yang gitu-gitu. Kenapa? Dia tahu bahwa itu bukan kekudusan. Dia tahu Allah itu kudus, jadi dia memisahkan diri. Karena arti kekudusan itu memisahkan diri dan dipersiapkan bagi Tuhan. Ya, jadi gitu tingkatannya. Kekudusan itu adalah dipisahkan, dan dipisahkan untuk dipersiapkan bagi Allah. Karena Allah itu kudus, maka kuduslah kamu. Jadi hal-hal yang cemar kita tidak boleh lakukan lagi. Ya, karena Allah jijik, tidak suka dengan itu. Sekalipun Kristen, kalau hidup kita terus di dalam kebiasaan buruk, jadi saya pernah baca habis Galatia 5. Galatia 5 bahwa terhadap semuanya itu, ayat 21 kalau nggak salah ya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu yang melakukan itu, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tegas. Saya kalau khotbah, saya sampaikan kebenaran itu. Kita Kristen, jangan sampai kita berkata saya Kristen, selamat. Lihat dulu bagaimana kehidupan kita. Ya, makanya kita harus terus berjuang setiap hari. Slogan kita itu berjuang setiap hari. Amin. Amin. Yes. Anak muda harus radikal dalam Tuhan ya. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Silakan Pak. Ya. Oke, makasih ya, saksiannya luar biasa nih. Makanya saya minta teman-teman bersaksi atau pengalaman ya supaya bisa nyambung. Dan saya senang ada satu kata kunci yang tadi teman-teman ungkapkan ya, adanya kesadaran baru ya. Jadi firman yang didengar ya, dan kita mencoba dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan itu, impact-nya adalah ada kesadaran. Ya, tadi dimulai dari kesadaran yang tadi pertama siapa itu? Yang akan kekekalan itu. Ya,
siapa tadi yang pertama kesaksian? Rida Yanti, Rida, Rida ya, Olam, Rida. Rida, Rida. Ya, ya karena kesadaran akan kekekalan itu dari dampak mendengarkan firman kebenaran, dampaknya sadar akan kekekalan, akan hidup ini fana, kekekalan ya. Nah, kesadaran ini membawa kesadaran yang lain, ya kan? Kesadaran akan dosa yang kita masih apa perbuat ya. Jadi harus dimulai dari kata ini, dari kata kunci ini ya, supaya kita bisa lepas dari dosa yang kita apa namanya terikat nih ya. Eh, Mungkin di tahun lalu ya kita mau lepas ya, kita punya kemauan mau lepas, tapi kok balik lagi ya. Jadi itu juga bersyukur bahwa teman-teman yang sadar akan dosanya, akan perbuatannya yang tidak menyenangkan Tuhan, yang jauh, ya tadi bilang jauh dari Tuhan ya, itu sebenarnya tanda-tanda yang bagus gitu ya, bahwa masih ada terang ya, yang memperlihatkan bahwa kita sudah menyimpang, sudah jauh dari Tuhan. Nah, eh, tapi saya mesti ingatkan Bapak Ibu bahwa itu nggak cukup hanya sadar itu ya. Supaya kita benar-benar berubah, kesadaran ini harus permanen. Nah, kesadaran akan yang permanen ini itu harus digerakkan dari kesadaran akan kefanaan dan akan kekekalan ini gitu. Ini yang terus harus direnungkan ya. Karena kalau apa ya, kadang-kadang ini Pak Lepi ya, kita sadar akan dosa kita kan banyak sebab ya, karena tiba-tiba apa kita merugikan orang lain, kasihan atau apa ya, melo-melo gitu ya. Melo-melo denger apa terus kita sadar, tapi nanti pasti balik lagi. Kalau ya, kalau yang di dalam bawah sadar kita itu nggak dirubah ya. Nah, ini juga mungkin saya tergerak untuk menjelaskan lagi nih Pak Lepri, bahwa gimana kita bisa secara permanen nih meninggalkan dosa ya. Karena ada juga yang menghambat nih dari pengajaran Pak Repri. Kenapa dosanya nggak lepas-lepas? Karena mungkin diajarkan bahwa Allah itu penuh belas kasihan gitu. Allah itu kasih gitu kan. Sehingga ya udah pasti mengerti saya lah gitu. Tapi ujung-ujungnya balik lagi, balik lagi. Benar nggak? Ya kan? Pengajaran yang hanya menekankan kasih Tuhan, menekankan apa bahwa Tuhan pasti mengampuni. Betul, amin. Tuhan mengampuni, mengasihi kita. Ya, tapi juga dikatakan bahwa segala sesuatu ada batasnya ya. Batasnya bukan batas kesabaran Tuhan, tapi batas dari kefanaan kita, ya kan? Betul nggak? Ya, kita kan ada time limitnya nih. Ya, kalau pun Tuhan, firman Tuhan jelas-jelas ya, kalau kita berbalik itu Tuhan pasti menerima gitu ya. Menerima. Tapi masalahnya kalau kita sudah habis waktu di bumi ini, terus kita belum belum berbalik, akibatnya apa, teman-teman? Kita sudah dipanggil Tuhan, ya sudah habis waktu kontrakkan kita di bumi ini, kita belum berbalik dari dosa kita. Apa yang akan terjadi? Nah, itu bisa fatal, betul nggak? Karena keadilan Tuhan. Karena apa? Kita dihakimi menurut apa, teman-teman? Menurut menurut iman atau menurut perbuatan? Perbuatan. Perbuatan. Ya, itu jelas di mana Pak Lepi ayatnya, bahwa kita dihakimi menurut perbuatan kita, ya. Apalagi kalau iman cuma dipahami dengan akali ya, di 2 Korintus 5:10 ya kayaknya Pak Lepi yang lebih hafal. Betul, setiap orang akan berdiri di hadapan tahta Ya, pengadilan Kristus. ya, dihakimi menurut perbuatan ada itu jelas gitu ya. Jadi eh, ini yang harus direnungkan. Jadi tugas kita yang eh sekarang nih, mumpung sadar nih, sekarang kan ini nih, hari Kamis nih ya, tanggal 25 Januari itu sadar bahwa wah, saya sudah jauh dari Tuhan, sudah melenceng, sudah berdosa pada Tuhan ya. Nah, kesempatan ini kita ambil supaya ini jadi permanen, jangan besok, wah lupa lagi gitu. Ya kan, bablas lagi gitu. Ya kan?
Nah, ambil waktu. Jadi gini, kalau mau merubah itu, ya, merubah kita nggak terjebak lagi dalam dosa kita, rubah rutinitas, ya kan? Rubah rutinitas kita dengan kesadaran, dengan kemauan. Jadi hindari yang membawa kepada pencobaan, gitu. Hindari. Terus dekatkan tadi Pak Lebi bilang ke pertemuan-pertemuan ibadah, ya kan? Ini juga termasuk pertemuan ibadah supaya dikondisikan. Jadi kata kuncinya dikondisikan, ya Bapak Ibu Saudara, dikondisikan Pak, dengan kesadaran. Gitu. ini pertemuan kita luar biasa. Setiap malam, Betul. Senin sampai Jumat, teman-teman. Ya. Selalu terbuka dimanapun, lagi di mobil, di motor, teman-teman, lagi di acara apapun, teman-teman bisa buka dan pasang headset dengar. Wah, mentor kita, aduh firman Tuhan begini. Wah, itu the best. Tuhan berkati. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi pengkondisian ini ya, ini bukan berlaku buat yang tadi eh, dalam orang baru, jiwa baru atau yang sedang jatuh dalam dosa, enggak. Semua kita, ya. Nanti saya jelasin kenapa. Walaupun sekarang kita merasa enggak, saya sih enggak melakukan jatuh dosa yang dalam, enggak, ya. Karena nanti pernah saya materi tentang jendela kesadaran ya, ada satu blank spot ya, ada satu area yang kita kita sebenarnya jauh dari Tuhan tapi kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Nah, yang tahu cuma Tuhan, ya. Jadi jauh dari Tuhan tuh nggak selalu terkait dengan apa namanya eh, emosional atau dosa seksual atau dosa yang kelihatan gitu loh ya. Enggak ya. Apalagi kalau sudah sampai di level itu, wah itu udah memang benar-benar kebablasan ya. Bablas. Nah, harus ditanamkan bahwa kalau ini bablasnya nggak balik, wah bisa bahaya, bahaya sekali. Ya, karena kita tidak tahu limit waktu kita ya menumpang di bumi itu, kontrakan kita di bumi ini sampai kapan gitu ya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Jadi waktu sekarang ini kita sadar, oh sudah jauh, ambil keputusan ya dan renungkan bahwa hidup ini fana, fana loh, fana. Tragis tadi ada siapa yang tadi mengatakan tuh punya kesadaran bahwa hidup itu tragis ya. Mira. Mira luar biasa itu. Ya, tapi jangan salah, ini kesadaran tragis itu bukan membuat kita melo, membuat kita pesimis, bukan. Ketragisan itu adalah fakta bahwa apa? Ya, hidup ini fana gitu ya. Apapun yang sudah kita capai akan ditinggalkan gitu kan. Dan seringkali ya kebanyakan ya tidak ada manusia yang secara jasmani, secara dunia itu juga seneng terus gitu ya. Seringkali itu wah banyak kejadian yang ya tragis-tragis hidupnya gitu ya, yang tadinya di atas tiba-tiba jatuh dan seterusnya. Karena memang bumi ini sudah berdosa, sudah akan menghadapi penghukuman Tuhan. Nah, kesadaran ini Bapak Ibu ya, bahwa hidup ini fana itu coba renungkan. Menurut saya ini harus setiap hari direnungkan loh. Ya, dan satu-satunya harapan akan kefanaan adalah Tuhan sendiri. Jadi saya sendiri sekarang sedang membawa ya mencintai Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya itu bukannya lip service gitu loh. Ya. Harus disertai kesadaran bahwa iya, sekarang semua yang kita punya akan berakhir dan kita akan menghadap tahta pengadilannya, akan dihakimi. Wah, apa yang bisa saya bawa di hadapan Tuhan? Ya. Yang bisa saya bawa di hadapan Tuhan adalah kondisi jiwa kita, hati kita gitu. Dan kita harus menyadari PR-nya banyak ya. Kan pernah saya sampaikan di sini ya. Bapak Ibu yang sekarang ini sadar itu ya, yang tahu ya sadar itu sebenarnya cuma berapa persen dari seluruh hidup kita. Ada yang tahu nggak? Bahwa kita menyadari apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu berapa persen? Cuma berapa persen? Tahu nggak? Kita tahu apa yang kita perbuat nih, ya. Seringkali kita lebih tahu apa yang kita buat atau kita tidak tahu, tiba-tiba udah meleset aja, sudah berdosa aja, ya. Udah tahu kebenaran tapi berdosa aja, menyimpang. Tahu nggak kesadaran kita tentang realitas itu berapa persen sebenarnya?
Ada yang tahu? Nah, ini pelajaran penting nih. Ini juga yang harus membuka ya. Eh, Seringkali kita kebanyakan dari 100% waktu kita lebih banyak sadar atau tidak sadar? Gimana teman-teman? Lebih banyak sadar atau tidak sadar? Ya kan nggak sadar. Nah, banyak nggak sadar. Ya, ya, banyak kan tidak sadar gitu. Nah, ini dari sini ya. Saya ulangi lagi. Ini nih yang kita hadapi nih. Ini pun ya, kesadaran ini cuma 10% ya. Ya, menyadari akan dosa yang kita lakukan tuh 10%. Selebihnya ya ada di subconscious, di bawah sadar itu 90%. Nah, inilah tadi yang saya katakan penyebab teman-teman saya dan teman-teman semua yang punya ikatan dosa jatuh lagi ke situ, jatuh lagi ke situ. Karena apa? Nggak disadari gitu. Ya, ada penggerak yang tidak disadari. Waktu kita sadar bahwa oh kita sudah jauh nih dari Tuhan. Ini 10% tuh oh, sekarang. Tapi coba setelah ikut Zoom ini, setelah sehari balik lagi ke sini nih, digerakkan oleh pikiran bawah sadar. Ya, kita mengendalikan diri kita dengan pikiran sadar itu 10%, bahkan ada yang 5%. Ya, selebihnya kita tuh digerakkan oleh sesuatu yang di dalam, jauh di dalam. Nah, ini PR-nya kita tuh di sini, Bapak Ibu ya. PR-nya kita tuh di sini nih, area ini ya. Yang mengontrol hidup kita itu kita nggak sadar sebenarnya. Kita eh, tidak tahu diri kita. Ya, jadi yang tadi pertanyaan awal, Bapak Ibu yang saya katakan, apa tanda bahwa kita itu makin mengenal Tuhan? Kalau buat saya, tandanya adalah kita makin mengenal bawah sadar kita yang ada di yang tidak terdefinisi di bawah ini, itu naik ke atas, ya punya kesadaran ya, ilahi, ya kesadaran akan diri kita lebih dalam lagi, ya. Eh, Mungkin dulu ya saya sendiri menganggap saya ini wah orang yang baik gitu ya, orang yang penuh perhatian, orang yang sabar gitu ya. Padahal itu cuma berapa? 5%, 10%. Banyak area kita yang sebenarnya kita tuh orangnya nggak sabar juga. Orangnya itu ternyata pendendam, orangnya itu ternyata khawatiran gitu. Di bawah, nah jangan sampai Bapak Ibu ya, kita tidak bisa menelanjangi diri kita di hadapan Tuhan. Ya, menelanjangi. Karena ini kunci. Kunci untuk bisa mendapatkan eh, apa namanya kesadaran ilahi ya, mendapatkan kehidupan yang dikuduskan ya, yang tadi benar dipisahkan ya, dipisahkan untuk kemuliaan Allah ya. Ini kita harus memisahkan yang bawah sadar yang jelek yang negatif itu harus benar dipisahkan ya, karena secara de facto, secara umum ya, ini kita masih dikuasai oleh kodrat dosa ini nih ya, sehingga ya kita balik lagi sini berdosa sadar apa balik lagi kan seperti Kristen tomat ya, tobat habis tobat kumat. Nah, ini disinilah yang harus dibombardir dengan firman ya, dengan firman. Tapi Bapak Ibu ya, sebelum firman itu masuk ya memang kita harus deal, kita harus seperti di Ibrani ya, kita harus menanggalkan beban dan dosa. Nah, ini kalau kita masih berkecimpung dalam dosa itu firman nggak bisa berkembang gitu. Jadi perlunya apa? Keputusan. Dengan sadar keputusan dan setiap hari harus diikrarkan. Jadi saya dorong kepada teman-teman yang masih terikat dosa, setiap hari, bahkan kalau perlu sehari 2 kali, 3 kali, ya, ikrarkan bahwa kita punya komitmen untuk melepas dari dosa. Katakan itu dengan kesadaran, ya, supaya lepas dulu, ya, supaya nanti firman yang masuk itu bisa berkembang, gitu. Ya, take it serius ya, apa namanya? Ini jadi kayak hidup mati kita gitu loh. Ini sesuatu yang serius ya. Kalau Bapak Ibu tidak menganggap ini serius ya, sebenarnya Bapak Ibu tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kasihnya secara benar gitu. Ya hanya satu sisi aja. Ya tidak menghayati akan kefanaan dan kekekalan. Ya tidak menghayati bahwa ada konsekuensi dari hidup yang fana ini.
bahwa kita sebenarnya makhluk kekal. Kalau mati meninggal tuh nggak langsung hilang gitu seperti binatang hilang gitu, tapi kesadarannya kita masih ada, ya. Nah itu harus dihayati, harus benar-benar dan membuat mendrive kita untuk mau ya sepakat komitmen tinggalkan dosa. Ya kalau tidak ya apa ya akan masuk terjebak situ terus, ya. Sehingga kalau belum lepas nih kan eh, meninggalkan belum bisa meninggalkan beban dan dosa nih, belum dosa ditinggalkan, kita nggak bisa masuk perlombaan, ya, nggak bisa masuk ke area sebagai orang umat pilihan tuh nggak akan bisa, masih berkutat di baik jahat gitu. Nah untuk bisa ke sini kita harus tinggalkan beban dan dosa. Nah caranya gimana? Deklaratif ya, ubah rutinitas, eh, bombardir ya kesadaran kita dengan kesadaran kekekalan karena powerful Bapak Ibu. Bapak Ibu menyadari tadi seperti Rida ya di awal punya kesadaran kefanaan dan kesadaran akan kekekalan itu luar biasa. Itu breakthrough-nya ya. Itu pintu masuknya kita untuk eh, bisa menanggalkan beban dan dosa kita ini. Karena kalau nggak direnungkan ya, kita tuh gampang terhanyut. Jadi secara default ya, secara apa default tuh, secara otomatis kita tuh sudah terkhamiri, sudah terwarnai oleh hasrat dunia gitu. Maunya daging, enaknya daging. Memang harus dikondisikan harus dengan kesadaran. Saya mau meninggalkan dosa ini. Walaupun saya belum mampu, saya mau meninggalkan komitmen. Nah, kalau kita komitmen, tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita, tidak mungkin. Ya, jadi Tuhan menolong kita ya kalau kita mau declare komitmen kita menolong diri kita sendiri untuk lepas. Ya, walaupun belum punya kemampuan, tapi kalau kita komit mau ya pasti Tuhan akan lepaskan punya cara ya, walaupun mungkin tidak langsung tapi bertahap. Nah, ini yang apa ya? Saya coba bawa ke yang namanya jendela kesadaran ya, karena penting sekali ya. Jadi saya ya itu akan disebut kenal Tuhan ya, kenal Tuhan ini itu kalau saya mengerti diri saya sendiri ya dan saya bisa mengerti orang lain. Setelah saya mengerti diri sendiri, saya bisa membantu orang lain mengenal dirinya. Ya dan orang lain juga punya apa namanya pandangan buat buat saya yang saya membantu saya ya. Ujungnya adalah gimana saya menjadi murni di hadapan Tuhan. Nah, orang lain ada cermin ya, ada orang yang bisa menolong. Jadi kenapa kita berkomunitas ini sebenarnya tujuan utamanya adalah orang lain itu bisa menolong kita atau memberikan jalan ya dipakai Tuhan untuk membuka tadi yang bawah sadar tadi ini yang banyak banget di sini dosa-dosa yang tersembunyi ini. Gitu. Nah, jadi kalau kesadaran itu dibagi jadi 4 hal, Bapak Ibu, ya. Sekarang kita sadar, kita tahu, ya, di mana orang lain juga tahu kita, itu namanya open safe ya, daerah terbuka, ya, daerah terbuka. Ini yang gampang ya, gampang dimonitor ya, karena saya tahu saya orangnya begini, saya punya kelemahan ini, ya, saya di orangnya emosional, apa orang cepat apa pemarah gitu. Nah, saya sadar dan orang lain sadar ya itu open safe. Nah, biasanya kalau ini gampang termonitor ya, kalau melenceng termonitor. Tapi ada juga yang gini, blind safe ya, daerah buta. Saya nggak sadar dan orang lain sadar ya. Nah, inilah pentingnya komunitas, teman-teman ya. Eh, jadi gini, harus disadari ya, rohaninya kita, setinggi-tingginya kita dalam kerohanian, dalam pengetahuan gitu, tetap ada namanya daerah buta, blind self-nya ini, blind spot-nya ini, yang kita butuh orang lain untuk menjadi cermin buat kita. Nah,
Yang ketiga adalah daerah tersembunyi, hidden, ya. Saya sadar, tapi orang lain tidak sadar, tidak tahu. Ya, saya punya rahasia, ini namanya rahasia pribadi, ya, rahasia tersembunyi. Saya tahu nih, saya itu sebenarnya masih suka mencuri nih, saya sebenarnya masih suka pendendam, tapi orang lain nggak tahu, ya. Nah, ini yang harus kita bawa dalam doa, dalam apa namanya, eh, rubah rutinitas tadi ini, ya. Mungkin dosa tersembunyi di sini kan. Tadi kalau kita menyebutkan bahwa masih ada jauh dari Tuhan, sudah melanggar perintah Tuhan, saya tahu, tapi orang lain kan belum tentu tahu. Nah, daerah tersembunyi ini, Bapak Ibu, yang eh, apa namanya, kita bawa setiap hari saat kita saat teduh gitu. Nah, yang benar-benar butuh intervensi Tuhan, ya, untuk mencapai tingkat kesempurnaan, itu kita harus menaklukkan area yang namanya misteri, ya. Kita nggak tahu siapa di kita. Kenapa? Ada area yang saya nggak tahu, saya nggak sadar, orang lain juga nggak sadar. Nah, yang sadar siapa? Allah sendiri. Nah, untuk menjadi sempurna itu ininya harus dipecahkan, makin mengecil. Jadi kita makin sadar akan diri kita. Jadi ciri buat saya kita makin mengenal Tuhan adalah dengan makin mengenal diri. Harus ke situ konsekuensinya. Karena kalau disebut makin mengenal Tuhan, nggak tahu, nggak sadar akan dirinya, nggak makin mengenal rahasia-rahasia terdalam, ya, dosa-dosa yang tersembunyi, wah, ya, kita nggak bisa dibilang bahwa kita mengenal Tuhan, ya. Jadi ciri buat saya, ya, makin mengenal Tuhan itu makin mengenal diri, dan makin mengenal diri akan makin mengenal Tuhan. Itu kayak lingkaran, gitu. Spiral, ya, lingkaran spiral yang akan membawa kita naik ke puncak kesadaran ilahi, puncak kesempurnaan, puncak kemuliaan. Itu spiral, ya, pengenalan Allah dan pengenalan diri. Ya, ini area 4 ini, ya, 3 dan 4, ya, yang 2, 3, 4 sebenarnya, ya, yang PR kita, terutama yang 4 itu benar-benar harus ada intervensi dari Allah sendiri. Jadi saya mengajak teman-teman yang sekarang ini, ya, di awal tahun itu punya kesadaran akan beban dan dosa yang masih eh, apa itu membebani, menarik kita sehingga kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Dia. Ambil momen sekarang, ya, untuk komitmen, untuk rubah rutinitas kita, ya, yang masih terikat. Ambil waktu tiap hari, ya, 2 kali sehari untuk declare, ya, komitmen. Jadi kita ngomong dulu istilahnya itu apa, menyatakan komitmen kita untuk lepas dari dosa itu, baru, ya, kita bisa dapat uh, intervensi Tuhan secara penuh. Ya, kalau kita nggak mengakui, kita menganggap enteng ringan, ya gimana Tuhan bisa berkarya secara penuh gitu. Nah, nanti ada hubungannya sama materi kenosis yang saya akan bawakan minggu-minggu ke depan. Bahwa, ya, teladan Yesus yang mengosongkan dirinya sepenuhnya menjadi manusia itu sebenarnya kunci menjadi manusia yang sempurna. Ya, mengosongkan diri itu jangan hanya dipandang sebagai mengosongkan dari keilahian Yesus, ya, tapi mengosongkan dari apa tadi? Kedaginganku, si akunya ini, keinginan daging yang mendominasi bawah sadar tadi kita, ya, area di bawah es tadi itu, buang besar sekali itu. Itu apa, harus dikosongkan, Bapak Ibu. Dikosongkan itu sejalan, kenosis itu sejalan dengan Ibrani tadi, ya, meninggalkan beban dan dosa, ya. Karena kalau beban dan dosa nggak ditanggalkan, itu nggak kenosis, nggak mengosongkan. Gimana kita bisa diisi, ya, oleh firman secara penuh untuk masuk ke tahapan kesempurnaan, tahapan manusia Allah, manusia ilahi, kodrat ilahi, nggak bisa. Ya, ada bagian kita. Nah, ini yang harus kita sadari. Ada bagian kita dan kita mampu sebenarnya. Bagian kita harus kita ambil, ya, declare, ya, untuk meninggalkan beban dan dosa itu. Jadi eh, saya digerakkan untuk
bicara ini Bapak Ibu, mari kita ambil waktu sejenak, ya, kita menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Momen ini, dari 4 area ini mana nih yang Tuhan tadi bukakan? Oh ini nih, yang ini nih saya tahu kelemahan saya tapi orang lain nggak tahu. Wah, ini harus saya bereskan, ya. Atau eh, orang lain mengatakan saya punya sifat A, B, C gitu ya, tapi saya nggak sadar, wah ini saya harus diskusi sama kakak rohani saya, blind spot saya, daerah buta saya itu apa. Dan selanjutnya kita setiap hari menghadap Tuhan untuk membukakan ya misteri dalam diri kita ya. Karena Bapak Ibu ternyata ya, eh, yang paling tahu diri kita itu sebenarnya bukan kita sendiri ya, tapi Tuhan ya. Dan kita mau dapat pengetahuan dari Tuhan untuk kita mengenal diri kita sendiri. Mari kita ambil sejenak, kita mau komitmen hari ini ya, ambil waktu ya, saya pimpin doa untuk kita ambil komitmen untuk menanggalkan beban dan dosa, ambil rutinitas baru setiap hari ya, declare bahwa saya mau meninggalkan dosa yang eh, sudah menggelanyuti, yang sudah mengekang, yang sudah melilit kita. Ya pasti bisa ya, itu bagian saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Ada Roh Kudus ya yang memberi kekuatan ya. Ingat akan kefanaan ya, ingat akan kekekalan ya. Kita bagaimana nasib kekal kita? Apakah di padang yang berumput hijau ya, atau di padang gersang yang menemui kebinasaannya? Pilihan kita ada sekarang ini. Mari kita tuduhkan. Bapa, kami mengambil waktu akhir ini Tuhan untuk kami sama-sama mau bertobat, mau mengambil komitmen Tuhan untuk menanggalkan beban dan dosa yang selama ini masih mengekang, masih memborgol kami. Dosa saya sebutkan dalam hati saudara, dosa saya adalah sebutkan dalam hati. Ini mau saya selesaikan Tuhan, saya mau bebas dari sini. Ya, saya mau hidup dalam kekudusan bersama Engkau. Saya tidak mau ini menjadi penghalang untuk saya masuk dalam dimensi kesempurnaan, masuk menjadi anak-anak Allah, anak umat pilihan. Karena saya tahu bahwa saya diproyeksikan bukan hanya untuk baik, tapi menjadi sempurna. Tahu pikiran dan perasaan Tuhan, dan saya mau lebih dikosongkan, ya, dikosongkan untuk benar-benar hanya firman-Mu yang menjadi daging, ya, daging kami. Syukur Tuhan, terima kasih atas apa yang Kau beri. Serahkan anak-anak-Mu ini yang ada di Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami percaya berkata, amin. 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 Amin.